Bismillahirrahmanirrahim. Wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuk pada Al-Hadithur Rabi', hadis yang keempat. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami suatu hadis, dan beliau adalah seorang yang sadiq al-masduq, seorang yang jujur, seorang yang benar lagi dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa setetes air mani. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian berubah menjadi 'alaqah, menjadi segumpal darah semisal itu juga. Ini selama 40 hari. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian berubah lagi menjadi sekerat daging semisal itu juga, yaitu selama 40 hari. Maka genaplah jumlah bilangan harinya menjadi 120 hari atau 4 bulan. Thumma yursalu al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh. Kemudian ditiupkan atau diutus kepadanya seorang malaikat, lalu malaikat tersebut meniupkan padanya ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Ditetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, sengsara atau bahagianya dia. Fawalladzi la ilaha ghairuhu, maka demi yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya seorang dari kalian beramal dengan amalan penghuni surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un, hingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali tinggal 1 hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, namun ia didahului oleh takdirnya. Fayamalu bi amali ahlin nar, sehingga di penghujung hidupnya dia beramal seperti amalan penghuni neraka. Fayadkhuluha, akhirnya dia pun masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, dan sesungguhnya seorang dari kalian ada yang beramal dengan amalan penghuni neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', hingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali tinggal 1 hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, namun dia didahului oleh takdirnya. Fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha, maka di penghujung hidupnya dia mampu beramal dengan amalan penghuni surga, akhirnya dia pun masuk ke dalam surga. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis yang mulia ini bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, kunyahnya Abu Abdurrahman, sahabat mulia dan termasuk dari ulamanya sahabat. Abdullah bin Mas'ud ini termasuk dari ulamanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah Nabi SAW wafat, maka di antara rujukan sahabat dalam hal ilmu
adalah kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami suatu hadis. Sahabat mendengarkan langsung hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat itu seluruhnya adalah orang-orang yang adil. Sehingga kalau dia berkata seperti itu, maka tidak perlu lagi dikoreksi, karena pasti benar bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mensifatkan Nabi itu sebagai seorang as-sadiq al-masduq, seorang yang jujur, yang benar ucapannya, al-masduq, yang dibenarkan ucapannya, yang selalu dibenarkan segala yang bersumber dari dia. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berucap dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang beliau ucapkan itu dari hawa nafsu. Yang beliau ucapkan semata adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua hal. Sebagaimana sabda beliau, ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran. Yang semisal dengan Al-Quran adalah sunnah beliau, hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau orang yang benar, dan yang datang kepada beliau wahyu Allah Subhanahu wa taala dari malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mungkin ada kesalahan, tidak mungkin ada kekeliruan. Iya. Makanya ketika salah seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, selalu menulis hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian orang-orang musyrikin mengatakan bahwa, wahai Abdullah bin Amr, mengapa kau tulis semua ucapan Muhammad? Padahal terkadang dia berucap dengan ridha, yakni di atas keridhaan, terkadang dia berucap dengan didasari oleh emosi atau marah. Maka Abdullah bin Amr pun datang kepada Nabi menanyakan hal tersebut. Maka beliau mengatakan, uktub, tulislah wahai Abdullah, fawalladhi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah keluar dari lisan ini melainkan kebenaran. Tidaklah keluar dari lisan ini melainkan apa? Melainkan kebenaran. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu dibimbing ucapannya dalam menyampaikan wahyu, baik di saat beliau ridha maupun di saat beliau marah. Di saat beliau marah, tidak ada yang keluar dari Nabi kecuali kebenaran. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, maka beliau menyampaikan hadits ini, hadits yang bercerita tentang penciptaan manusia dan proses penciptaan tersebut ketika berada di dalam perut ibunya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah. Nutfah itu setetes air mani. Nah, dalam keadaan seperti itu selama 40 hari. Thumma yakunu alaqatan misla dalik. Kemudian berikutnya berubah menjadi alaqah. Ini setetes air tadi berubah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya menjadi segumpal darah. Dan itu dia lalui juga selama 40 hari. Berarti sudah 80 hari. Thumma yakunu mudghatan misla dalik. Kemudian setelah itu berubah lagi selama 40 hari menjadi sekerat daging. Dan itu berlangsung selama 40 hari. Nah, maka genaplah 120 hari, atau bisa kita katakan selama 4 bulan. Nah, dalam umur yang segitu, summa yursalul malaku, diutuslah malaikat, fayamfukhu fihi ruh, untuk meniupkan ruh padanya, wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan untuk menetapkan
4 perkara. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Hadits ini menunjukkan salah satu tanda dari tanda-tanda nubuah beliau, tanda-tanda kenabian sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi SAW mengabarkan perkara ini dan terbukti di zaman sekarang, di dunia kedokteran modern pada zaman sekarang telah membuktikan hal tersebut. Padahal ya, pembuktian akan hal ini tidaklah terjadi kecuali di abad ke-19 Masehi, di tahun 1921 Miladiyah baru ada dunia kedokteran modern, baru bisa dibuktikan hal tersebut. Dan benar sekali seperti yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bisa tahu di zaman itu tidak ada hal-hal yang demikian. Maka ini tidaklah terjadi melainkan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini menunjukkan kebenaran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidaklah berucap dengan hawa nafsunya. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi di sini itu sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Allah berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Sesungguhnya kata Allah, kami menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita, diciptakan dari tanah, dan kita dari keturunan Adam. Manusia itu diciptakan dari tanah, yaitu Adam alaihissalam. Nah, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan dia setetes air berada dalam qararin makin. Ini tempat yang sangat kokoh, yaitu dalam rahim para ibu-ibu kita. Iya. Thumma khalaqanan nutfata 'alaqah. Kemudian dari setetes air tadi kami ciptakan segumpal darah. Fa khalaqanal 'alaqata mudghah. Kemudian kami ciptakan dari segumpal darah tersebut menjadi sekerat daging. Fa khalaqanal mudghata 'idhama. Lalu kami jadikan lagi dari sekerat daging tersebut ada tulang-tulang. Fa kasawnal 'idhama lahma. Lalu kami bungkus tulang tersebut dengan daging. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Lalu kami jadikan dia makhluk yang lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik pencipta makhluknya. Ini dalam surat apa? Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Iya, ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka ketika manusia berada dalam rahim ibunya dan genap berumur 120 hari, maka disitulah proses peniupan ruh. Allah Subhanahu wa taala utus malaikat, fayamfukhu fihi ruh, lalu ditiupkan ruh padanya. Ini dari apa yang Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada malaikat tersebut. Dan malaikat diperintahkan untuk meniupkan ruh dan ditetapkan 4 takdirnya. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Lalu diperintahkan untuk menetapkan 4 kalimat. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Di sini ada perkara hukum yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan janin yang berusia 120 hari. Di sana ada pembahasan fiqhiyah yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan apa hukumnya apabila seorang wanita mengalami keguguran di saat usia seperti itu. Artinya darah yang keluar, darah nifas yang keluar, apakah itu teranggap darah haid, apa darah nifas, atau bukan darah nifas. Dan ini tentunya sangat penting untuk mereka ketahui, karena itu berkaitan dengan ibadah mereka, dengan sholat mereka. Nah, difatwakan oleh Al-Lajnatud Daimah, mereka merinci perkara ini. Nah, ini kalau ada janin yang keguguran dan dia masih dalam fase yang pertama atau fase yang kedua. Fase yang pertama baru apa?
setetes air. Fase yang kedua berupa segumpal darah. Nah, kalau keguguran di usia 40 atau sampai 80 hari, nah kegugurannya segitu, maka darah yang keluar dari wanita tersebut, sepakat para ulama, tidak ada perbedaan pendapat bahwa darah yang keluar itu bukan darah nifas. Itu terhitung sebagai damul istihadhah, hanya sebagai darah istihadhah, sehingga dia tetap wajib sholat. Kalau tiba Ramadan dia tetap wajib puasa Ramadan. Darah yang keluar sama sekali tidak teranggap darah nifas. Kapan itu? Kalau di fase pertama atau di fase yang kedua. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, kemudian apabila darah yang keluar, atau misalnya dia keguguran, janin yang keguguran di fase yang ketiga. Di fase yang ketiga berarti apa? Sudah berupa sekerat daging. Nah, kalau kegugurannya di fase yang ketiga berarti itu usia kandungan 81 hari ke atas. Ya kan? 81 sampai 120 hari. Iya, maka ditafsil kata para ulama. Dirinci. Apabila janin yang keluar, yang keguguran tadi belum berbentuk layaknya manusia, yakni belum jelas badannya, kepalanya, kakinya, tangannya, belum nampak betul, ya, maka darah yang keluar dari janin yang keguguran yang belum berbentuk manusia itu juga tidak teranggap darah nifas, hanya darah istihadah. Dia tetap wajib sholat. Tetapi kalau janin yang keluar, ya, itu sudah mirip dengan manusia, ini manusia kerdil, ya, mungkin pernah lihat bayi keguguran itu, ya, sudah berbentuk, ada tangannya, ada kakinya, ada kepalanya. Nah, kalau sudah berbentuk seperti itu, maka dihukumi sebagai darah nifas. Jadi darah yang keluar dari wanita itu adalah darah apa? Darah nifas, sehingga dia wajib untuk menahan diri dari sholat. Tidak boleh sholat ketika itu. Nah, apalagi kalau sudah 120 hari ke atas, berarti apa? Itu darah yang keluar karena keguguran, itu darah nifas. Nah, ini ikhwani fiddin. Jadi kalau misalnya ada wanita keguguran, dilihat saja. Nah, yang keguguran itu berupa daging atau bukan. Kalau bukan daging, bukan darah nifas, itu teranggap darah istihadhah, dia tetap wajib sholat. Tapi kalau misalnya yang keluar tersebut adalah daging dan sudah berbentuk kayak manusia, maka darah yang keluar darah nifas. Tapi kalau belum berbentuk, hanya daging biasa, maka bukan darah nifas. Dia tetap wajib sholat dan tetap wajib puasa di bulan Ramadan. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, terkait dengan janin yang keluar itu, apakah disolatkan atau tidak? Nah, kata para ulama, disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa apabila, ya, daging yang keluar tersebut, janin yang keluar itu sudah genap 120 hari, maka dia wajib untuk bukan wajib, dia disyariatkan untuk diselenggarakan jenazah untuknya, dimandikan, kemudian dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Itu kalau sudah genap 120 hari ke atas. Tetapi kalau misalnya belum 120 hari, maka dia bukanlah manusia, sehingga tidak perlu diurus seperti urus jenazah. Nah, tidak perlu dimandikan, dikafani, disolatkan, atau ya kalau dikuburkan tetap, karena namanya daging misalnya, ya kan, kalau berbentuk daging dikuburkan saja, tetapi tidak diberlakukan kepadanya hukum jenazah. Nah, itu kesimpulan yang disebutkan oleh para ulama dari fatwa Al-Lajnatu Da'imah dan juga dari fatwa Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian setelahnya ditetapkan 4 perkara. Apa itu? Bikat birizkihi, ditetapkan rezekinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalnya, wa syaqiyun am sa'idun. Kemudian apakah dia menjadi orang yang sengsara nantinya atau menjadi orang yang berbahagia nantinya. Baik, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Allah tetapkan apanya? Rezekinya. Rezekinya sudah ditetapkan oleh Allah. Artinya apa? Apabila Allah Subhanahu wa taala tetapkan rezeki pada seseorang, maka rezekinya tidak mungkin melampaui dirinya. Artinya
Apa yang Allah sudah tetapkan untuk dirinya tidak akan meleset pada dirinya, pasti akan dia dapatkan. Dan seseorang selama rezekinya atau selama dia masih hidup, rezekinya akan terus mengalir. Artinya apa? Kalau rezekinya sudah terputus, tidak ada tempat dan ruang baginya di dunia ini. Kalau begitu apa? Dia akan meninggal. Iya. Sehingga ajal seseorang itu berbanding lurus dengan rezeki yang Allah tetapkan untuk dirinya. Kalau rezekinya habis, maka ajalnya pasti habis, dan dia tidak akan pernah hidup di dunia ini ketika itu. Nah, subhanallah, ada suatu kisah nyata disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Ada kisah nyata terjadi di Arab sana. Seorang yang dia ingin mengambil air di dalam sumur, kemudian qadarullah wa masya'a fa'al, dia terjatuh ke dalam sumur itu dalam keadaan orang tidak tahu. Dia teriak, tidak ada orang yang menyahutinya karena dia di dalam sumur yang dalam. Maka dia pun ketika itu berusaha untuk bisa, bagaimana caranya dia bisa naik, dan subhanallahnya dia bisa naik dan selamat. Maka dia pun naik, kemudian ketika itu dia bergembira, dia langsung datang kepada orang-orang. Dia ceritakan bahwa tadi saya jatuh ke sumur, hampir saya mati, tapi Allah masih selamatkan saya berhasil naik dan saya bisa hidup sampai sekarang. Maka orang pun melihat hal tersebut, ya, merasa takjub dengan cerita dia. Maka orang-orang pun memberikan kepada dia segelas air susu. Maka dia minum sampai habis air susu itu. Orang penasaran sama dia, bagaimana caranya kok bisa kamu jatuh dalam sumur itu? Nah, maka dia ceritakan, ayo untuk lebih lengkapnya kita datang ke sumur. Datang ke sumur, ini rombongan orang banyak, dia cerita. Nah, dia berkata, tadi saya di sini, kemudian tiba-tiba saya terpeleset jatuh ke dalam. Subhanallah, qadarallah wa masya fa'al. Sambil dia mencontohkan itu, dia terpeleset lagi, jatuh ke dalam sumur. Dan jatuhnya yang kedua ini dalam keadaan orang melihat dia, dan dia sudah meninggal di situ. Subhanallah. Ini kisah nyata. Apa hikmah dan pelajaran yang kita ambil di situ? Pada saat dia jatuh pertama tadi, dia belum meninggal kan? Kenapa? Masih ada rezekinya segelas air susu. Itu belum dia habiskan, maka dia belum meninggal. Nah, makanya ketika dia sudah naik, dia minum segelas susu, ternyata itulah rezeki terakhirnya. Pas dia jatuh, orang melihat dia, bukan dia tidak dilihat, tapi karena memang rezekinya sudah habis, maka dia meninggal dunia. Ya, makanya rezeki seseorang itu tidak akan berkurang, dan jangan khawatir. Nah, rezekinya akan terus datang kepada dia selama dia apa? Selama dia masih hidup. Ya, tapi bukan artinya rezeki sudah ditetapkan berarti tidak perlu kita berusaha, Ustadz. Bukan begitu. Iya, berusaha tetap, bekerja tetap, ya, menempuh sebab-sebab yang disyariatkan tetap, ya. Nah, tetapi yakinilah bahwa apapun yang kita usahakan, apapun yang kita kerjakan, rezeki kita tidak akan mungkin meleset dari kita. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah segitu, maka segitu. Nah, sehingga dia tidak perlu berkeluh kesah ketika misalnya rezekinya sampai segini, tidak perlu berkeluh kesah, karena itulah yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan itu tidak akan meleset. Dan ingat bahwa rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan seseorang, banyak sedikitnya, itu tidak menunjukkan kemuliaan pada diri seseorang. Karena kemuliaan yang Allah berikan kepada diri seseorang itu bukan dilihat pada rezekinya, tetapi dilihat dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ajalnya Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan juga. Iya. Ya, mau dia lari kemanapun, bersembunyi di benteng manapun, kalau sudah datang ajalnya, maka tidak akan meleset darinya. Nah, tidak akan pernah meleset darinya. Semua dari kita akan meninggal dunia. Kullu nafsin da'iqatul maut, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kalian berada, kematian akan menjemput kalian, sekalipun kalian berada di benteng yang amat kokoh. Nah, ajal kita tidak akan pernah meleset. Taib. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ajal Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang sangat panjang, ada yang sangat pendek. Iya, ada seorang yang
hanya diberikan umur oleh Allah mungkin cuma 6 menit. Seorang bayi baru lahir, ya, baru menangis 6 menit meninggal dunia. Itulah ajalnya dia. Nah, ada yang mungkin baru keluar sebentar saja, dia kurang daripada itu, hanya beberapa detik, kemudian dia meninggal dunia. Itulah ajal yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada dirinya, dan itu juga tidak akan pernah meleset darinya. Itu sudah ditetapkan dari semenjak kita belum lahir di dunia ini. Rezeki kita, ajal kita, kemudian amal kita, Allah Subhanahu wa taala juga sudah tetapkan. Dan yang terakhir, apakah kita termasuk menjadi orang yang sengsara atau menjadi orang yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Itu pun sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi, ini semua tidak menjadikan seseorang akhirnya berpangku tangan, tidak menempuh sebab-sebab kebaikan, tidak. Sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu untuk apa kita beramal? Bukankah semuanya sudah ditetapkan? Untuk apa lagi kita berusaha ya Rasul?" Kata Rasulullah apa? "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Ya, tetap kalian beramal karena kalian tidak tahu takdir kalian. Iya, dan setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang menjadi takdirnya. Nah, ya sebab kalau orang berpangku tangan, untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Untuk apa diutus para nabi dan para rasul? Kalau memang ternyata semuanya sudah ditetapkan, ya kan? Sehingga kita pun berpangku tangan, tidak. Seseorang tetap berusaha menempuh sebab akibat itu dari perkara-perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, kemudian ditetapkan 4 perkara ini, ya, rezekinya, ajalnya, amalnya, sengsara atau bahagianya dia. Kemudian Nabi mengingatkan akan suatu perkara. Ini perkara yang membuat bulu kuduk kita merinding mendengarkannya. Apa ikhwani fiddin? Rasul menyebutkan, dan Nabi mengawalinya dengan sumpah, demi yang tidak ada yang berhak disembah kecuali dia, sungguh seorang dari kalian beramal dengan suatu amalan penghuni surga. Ini dia beramal dengan amal ketaatan, amalannya penghuni surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga melainkan tinggal 1 hasta saja, tinggal segini saja jarak dia dengan surga, sangat dekat. Tapi apa yang terjadi? Fayasbiqu alaihil kitab, dia pun didahului oleh takdirnya. Fayamalu bi'amali ahlin nar fayadakhuluha, di penghujung hidupnya justru dia beramal dengan amalan penghuni neraka, akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka. Nah, ini menunjukkan kepada kita apa? Innamal a'malu bil khawatim, amal itu tergantung dengan penutupnya. Tidak ada jaminan dari kita, siapapun dia, entah dia seorang ustadz, seorang ulama, seorang penuntut ilmu. Boleh jadi sekarang kita melakukan amalan seperti ini, tapi siapa yang menjamin akhir hidup kita ditutup dengan husnul khatimah? Siapa yang menjamin? Nah, ini membuat bulu kuduk kita merinding, para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan seseorang tidak boleh bersombong dengan apa yang ada pada dirinya, entah itu ilmu atau amalan yang dia miliki. Kenapa? Kita tidak tahu bagaimana kita menutup hidup ini. Ada orang, subhanallah, dia beramal seperti amalan penghuni surga, tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali cuma sehasta. Tapi takdir berkata lain, justru dia menutup hidupnya dengan su'ul khatimah, dan dia masuk ke dalam neraka gara-gara itu. Sebaliknya kata Nabi, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, ada yang beramal dengan amalan penghuni neraka, amalnya maksiat, perbuatan-perbuatan zalim, hingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali tinggal 1 hasta, sebentar lagi dia masuk neraka. Tapi subhanallah, fayasbiqu alaihil kitab, dia pun didahului oleh takdirnya, dia menutup hidupnya dengan amalan penghuni surga, fayadakhuluha, maka dia pun masuk ke dalam surga. Sekali lagi, innamal a'malu bil khawatim, amal itu tergantung dengan penutupnya. Bagaimana kita menutup hidup ini? Taib, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ini pun membuat kita jangan sampai apa? Merendahkan dan meremehkan orang lain, apapun dia dan siapapun dia. Nah, tidak boleh kita remehkan
dia, dan kemudian kita pun merasa bangga, oh saya orang yang sudah ngaji, saya sudah kenal sunnah. Ini orang awam, ya calon-calon penghuni neraka ini. Kalau saya penghuni surga, subhanallah. Tidak boleh berkata seperti itu. Nah, itu ujub terhadap diri sendiri. Tidak ada yang menjamin diri kita, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa yakum, siapapun dia, bagaimanapun kedudukan dia. Nah, baik, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa yakum, mungkin kita bertanya-tanya, ya ini bagaimana hadits seperti ini? Ada orang yang beramal dengan amalan penghuni surga. Artinya apa? Selama hidupnya dia selalu melakukan ketaatan, tapi ternyata apa? Ujung-ujungnya justru masuk neraka. Ini kan penyesalan luar biasa ini. Kalau memang tadinya dia beramal dengan amalan penghuni neraka, ya kita bilang wajarlah masuk neraka. Tapi ini amalannya penghuni surga loh. Nah, makanya seseorang itu kita tidak boleh memastikan dia ini masuk surga, ini masuk neraka. Selama dia muslim, meninggal dunia, kita tidak boleh pastikan masuk neraka ini, masuk surga ini. Siapa yang tahu? Itu haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Beda kalau dia orang kafir. Kalau orang kafir pasti masuk neraka. Kalau dia mati dalam kekafirannya pasti masuk neraka. Tapi kalau dia muslim, belum tentu. Walaupun kalau dia muslim, ujung-ujungnya pasti surga juga kan. Tetapi awalnya dia apakah surga atau neraka, wallahu a'lam. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Nah, ulama beda pendapat ketika menafsirkan hadits ini. Kok bisa seperti ini ya? Bagaimana caranya itu? Nah, sehingga membuat orang akhirnya beramal itu bagaimana, dan merasa was-was terhadap dirinya. Bahkan ada sebagian orang yang mungkin bahkan ya sudah, kalau gitu tidak perlu kita beramal. Sudah, nanti aja pas sudah di penghujung hidup baru kita beramal. Nah, inilah termasuk dari dalil sebagian orang. Ya, di masa muda kita puas-puaskan aja. Gampang nanti kalau sudah tua taubat. Kenapa? Ya dalilnya ini. Orang itu dilihat di penghujung hidupnya juga, bukan di awalnya, bukan di pertengahannya, di penghujungnya. Nah, ini keliru dia. Para ulama ketika menafsirkan hadits ini, kata mereka, ada orang yang beramal seperti amalan penghuni surga. Kata para ulama, dalam riwayat lain disebutkan fima yabdulin nas. Itu yang nampak bagi manusia. Dia beramal seperti amalan penghuni surga, itu yang nampak. Tapi apa yang dia sembunyikan di dalam hatinya, itu yang tidak nampak. Ternyata orang ini beramal bukan karena Allah, riya, pengen dipuji, pengen dibilang, pengen dikatakan ini dan itu. Ini maksud dia. Sehingga apa? Maksud dia yang buruk itu mengantarkan dia kepada penutupan yang buruk. Ini ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Di sini kembali lagi kepada niat tadi. Ya. Jadi orang ini bukan ikhlas dalam beramal, ternyata dia beramal ada niat-niat yang buruk pada dirinya, ada maksud-maksud yang tidak baik di dalam jiwanya. Nah, itu yang menjadikan akhir dari hidupnya buruk. Jadi bukan orang yang beramal ikhlas karena Allah sepanjang masanya, kemudian akhirnya dia ditutup dengan penutupan yang buruk, bukan. Tapi memang dia beramal itu ada niat-niat lain dalam dirinya. Ini maksudnya hadits ini. Nah, ini ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Nah, dengan orang yang kedua tadi, dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Tapi orang ini subhanallah ada keinginan dia untuk baik. Antum pernah dengar hadits tentang pembunuh 100 nyawa itu? Ya kan? Bayangkan dia membunuh 99 jiwa. Ini bukan dosa kecil kan? Satu orang saja dia bunuh, itu dosa besar. Sudah cukup bisa memasukkan itu ke dalam api neraka. Ini 99 orang dia bunuh. Tapi setiap kali dia berbuat dosa, ada keinginan mau taubat, ada keinginan mau sadar, ada keinginan mau memperbaiki diri. Makanya dia tanya kepada ahli ibadah. Tapi si ahli ibadah ini so tahu dia berucap tanpa ilmu, akhirnya dia dibunuh lagi. Genaplah orang yang dia bunuh 100 orang. Tapi kembali dia mau taubat lagi, subhanallah. Ada perasaan, ada keinginan dia untuk baik. Maka dia bertanya kepada seorang alim, orang yang berilmu. Kata si alim ini, ada taubat bagimu. Apa yang menghalangi antara dirimu dengan taubat? Taubat kamu sekarang. Allah akan menerima taubatmu asalkan kamu jujur. Maka orang ini pun betul-betul mau taubat.
Ya kalau gitu saya mau tobat. Kata si alim ini, kau hijrah dari tempatmu itu. Tempatmu itu jelek, kau hijrah ke tempat yang baik. Maka kesungguhan dia mau taubat, akhirnya dia pun jalan. Di tengah jalan belum sempat beramal ini, dia sudah meninggal dunia. Ternyata apa? Dijemput oleh malaikat rahmat, masuk surga. Subhanallah. Nah, inilah orang yang tadinya apa? Beramal dengan amalan penghuni neraka. Tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali tinggal sejengkal. Tapi takdir berkata lain. Di penghujung hidupnya dia beramal dengan amalan penghuni surga. Bahkan belum sempat bergabung dengan orang-orang yang dia mau beribadah di situ. Tapi keinginan dia, maksud dia itu sudah apa? Menjadikan dia sudah melakukan amalan yang besar. Maka dia dijemput malaikat rahmat, dimasukkan ke dalam surga. Allahu Akbar. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Baik, satu lagi hadis kita baca cepat saja ya. Hadis yang kelima, al-haditsul khamis an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Dari ummul mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan suatu perkara baru dalam urusan agama kami, ma laysa minhu, apa yang tidak ada di dalamnya, ini bukan dari urusan agama kami, fa huwa raddun, maka dia tertolak. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Muslim dikatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak dibangun di atas perintah kami, maka dia tertolak. Apa beda hadis yang pertama dengan hadis yang kedua ini? Riwayat pertama dengan riwayat yang kedua. Kan riwayat pertama berkata man ahdatsa, siapa yang mengada-adakan suatu perkara baru dalam urusan agama kami yang bukan dari perintah kami, maka dia tertolak. Yang kedua, riwayat yang kedua, riwayat Muslim, siapa yang beramal suatu amalan perkara baru yang tidak kami perintahkan, maka dia tertolak. Nah, bedanya kata para ulama, kalau yang pertama man ahdatsa tadi, ini dia yang mengadakan, dia yang pertama memunculkan bid'ah itu, perkara baru itu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul itu. Sama saja apakah dia melakukannya ya atau dia tidak melakukannya. Yang penting dia yang pertama kali mencetuskannya, maka itu tertolak. Yang kedua, riwayat yang kedua, man amila amalan, siapa yang beramal suatu amalan yang tidak dibangun di atas perintah kami, maka dia tertolak. Nah, ini dia melakukan perbuatan bid'ah sekalipun bukan dia yang pertama kali mencetuskan bid'ah itu. Nah, tapi dia sudah mengamalkannya, maka itu tertolak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, maka hadis ini menunjukkan kepada kita betapa tercelanya perbuatan bid'ah. Bid'ah itu perkara baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalilnya, baik dalil secara khusus maupun dalil secara umum. Jangan salah, yang namanya perbuatan atau perkara baru bid'ah itu perkara baru fi amriddin, dalam urusan agama. Catat itu, dalam urusan agama, bukan dalam perkara dunia. Ada sebagian orang yang salah paham, bukan, gagal paham. Gagal paham. Kenapa? Dia bilang apa? Itu orang yang mencela bid'ah itu, ndak usah kau pakai motor, ndak usah kau pakai mobil, ndak usah kau naik pesawat katanya. Kalau mau haji naik onta saja. Kenapa? Bid'ah itu katanya. Subhanallah, ini orang gagal paham ini. Nah, nggak ngerti bid'ah itu apa, nggak belajar dia. Kalau dia paham, dia belajar, dia ngerti, lihat penjelasan para ulama, baru dia tahu. Nah, jadi bid'ah itu dalam urusan agama, tidak ada sangkut pautnya dalam urusan dunia. Urusan dunia, handphone ini bid'ah ini, tapi bid'ah yang apa? Bukan bid'ah yang tercela. Itu dalam bahasa saja, dalam perkara dunia. Itu tidak dipermasalahkan oleh Nabi. Kalau dalam urusan dunia, Rasul sudah membuat kaedahnya apa? Antum
a'lamukum bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih tahu dalam urusan dunia kalian. Jadi kalau dalam urusan dunia silahkan berinovasi, silahkan berkreasi. Tapi kalau dalam urusan agama jangan inovasi sendiri. Ini perkara agama, ini urusannya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Jadi yang namanya bid'ah itu perkara baru fi amriddin, dalam urusan agama. Ada lagi yang keliru, katanya apa? Loh, kalau bid'ah itu dilarang, kenapa itu Quran dikumpulkan? Bid'ah juga itu. Kenapa? Dulu di masa Nabi Quran tidak dikumpulkan. Terus kenapa kalian belajar hadis, ilmu hadis, mustalah hadis? Tidak ada di zaman Nabi itu. Apa kita jawab kalau begitu? Ikhwani fidin azani Allah wa iyyakum, gampang jawabannya. Nah, ini mereka memunculkan syubhat-syubhat yang murahan seperti ini. Para ulama dari dahulu sudah menjawabnya. Terkait dengan Quran dikumpulkan. Quran dikumpulkan itu bukan tidak ada dalilnya. Ada dalilnya, diisyaratkan di dalam Quran. Dan Quran itu dinamakan Alkitab. Kitab itu secara bahasanya artinya apa? Al-dhammu wal jam'u, yang digabungkan dan dikumpulkan. Itu namanya Quran. Nama Quran itu Alkitab, nama lainnya. Jadi sudah memang diisyaratkan. Dalam surat Yasin Allah berfirman, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, dan sesungguhnya atas kamilah pengumpulan Quran itu dan membacakan Quran itu kepadamu wahai Muhammad. Jadi sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dalil ijma. Ijma itu hujjah. Para sahabat bersepakat bahwasanya apa? Quran itu mereka kumpulkan, dan tidak ada perselisihan di kalangan ulama, di kalangan para sahabat. Dan Nabi bersabda apa? La tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak mungkin bersatu di atas kesesatan. Jadi ada dalilnya, bukan tidak ada dalilnya. Nah, ini mereka memunculkan syubhat-syubhat seperti itu, tidak ada. Iya. Mereka katakan terus belajar ilmu agama yang ini, bukan tidak ada. Nabi sudah mengisyaratkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dan memang untuk memudahkan ilmu itu apa namanya, masalihul mursalah namanya. Orang tidak bisa bedakan antara masalih mursalah dengan yang lainnya. Ada perkara yang dibahas oleh para ulama terkait itu. Bid'ah itu sama sekali tidak ada dalilnya, baik secara khusus maupun secara umum. Itu yang dibahas oleh para ulama. Jadi bukan artinya begini juga, jangan terlalu apa namanya, kalau tidak ada di zaman Nabi berarti bid'ah itu. Bukan begitu juga, urusannya bukan seperti itu. Pendalilan itu ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Nah, seperti pengumpulan Quran kan memang tidak ada di zaman Nabi. Tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan lantas dia menjadi bid'ah. Nabi SAW di zaman beliau tidak kumpulkan itu. Kenapa? Wahyu masih turun. Masalahnya itu. Wahyu masih turun. Mau dikumpulkan bagaimana? Nah, penempatannya masih ditata oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang belum dikumpulkan pada masa itu. Ada halangannya. Jadi bid'ah itu kalau sesuatu terjadi, ya, tidak pernah dilakukan oleh Nabi, mungkin oleh mereka untuk melakukannya, tapi mereka tidak lakukan. Nah, itu bid'ah itu. Anda ada dalilnya isyarat secara khusus, apalagi Anda ada dalilnya secara umum, secara khusus, secara umum, apalagi secara khusus. Nah, itu bid'ah. Jadi apa namanya, pelajari bid'ah itu. Jangan sampai sebagian orang ada yang dalam hal ini, dalam menanggapi bid'ah ini ada 3 golongan manusia. Ada yang terlalu ekstrim, ada yang menyepelekan, ada yang pertengahan. Nah, kita yang pertengahan insya Allah. Ada yang terlalu ekstrim. Oh, yang terlalu ekstrim apa? Semuanya bid'ah. Semuanya bid'ah. Ada yang mau bid'ahin, nggak boleh. Nah, ini terlalu ekstrim juga ini. Ada yang menyepelekan. Nah, yang menyepelekan ini yang tidak paham bid'ah itu apa. Ini yang tidak paham bid'ah itu apa. Makanya sampai berucaplah kalimat-kalimat seperti itu. Kalau kamu bid'ah itu haram, tidak usah kamu pakai apa namanya, jam tangan, itu bid'ah itu. Tidak usah pakai HP katanya. Tidak usah live di Facebook, di YouTube, bid'ah semua itu. Nah, nggak ngerti. Bahkan kamu katanya dari ujung rambut sampai ujung kaki bid'ah juga katanya. Nggak paham orang ini. Nah, subhanallah. Ya, makanya dengan kita belajar agama itu kita akan terdidik supaya lebih paham tentang agama ini lebih baik. Jangan sampai berucap tanpa ilmu. Nah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm,
innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu ya berhenti terhadap sesuatu yang kamu tidak punya ilmu terhadapnya. Jangan. Kenapa? Karena pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, segala perbuatan bid'ah itu tertolak. Semua perbuatan bid'ah itu tertolak. Nah, sia-sia. Ya, ikhwani fillah azani Allah wa yakum, menutup pembahasan ini ada 6 perkara. Seseorang kalau mau beramal sesuai dengan 6 ini, maka dia berada di atas sunnah. Kapan lepas dari 6 ini, maka dia di atas bid'ah. Yang pertama, kalau kita mau beramal, perlu kita kecocokkan sebabnya, jenisnya, kadar dan ukurannya, kaifiatnya, waktunya, dan tempatnya. Ini 6 ini. Yang pertama, amal kita harus sesuai dengan syariat dari sisi sebabnya. Salat tahiyatul masjid misalnya, disyariatkan ya kan? Sebabnya apa? Karena masuk masjid. Untuk memuliakan masjid, salat dulu tahiyatul masjid. Terkait dengan hukumnya ulama beda pendapat, ya kan? Taib. Tetapi sebabnya jelas kan? Salat tahiyatul masjid itu. Nah, kalau ada orang salat setiap kali masuk rumah, salat tahiyatul bait, salat tahiyat rumah, apa hukumnya? Bid'ah. Kenapa? Sebabnya karena masuk rumah. Ada tidak dijadikan sebab itu? Tidak ada. Berarti itu bid'ah. Sebabnya tidak jelas. Sebabnya tidak diajarkan. Yang kedua, dari sisi apa? Jenisnya. Kita berkurban, jenisnya jelas kan? Min bahimatil anham, min bahimatil an'am, dari jenis hewan ternak, kambing, sapi, onta. Kalau ada orang yang berkurban dengan rusa atau berkurban dengan ayam, ya, maka tidak diterima kurbannya untuk dijadikan sebagai udhiyah, iya. Atau bahkan mungkin lebih mahal daripada itu, dia beli kuda. Kalau sapi Ustaz, ya masih murah, saya mau kurban dengan kuda, lebih mahal kuda itu. Allah tidak terima. Kenapa? Bukan jenisnya. Jenisnya harus sesuai. Bahimatul an'am. Kapan kau melakukan kurban dengan itu, maka tidak diterima. Ya, akikah misalnya, yang disyariatkan pakai kambing. Kalau dia pakai sapi, Allah tidak terima. Nah, dan jangan berdalil dengan surat Al-Baqarah. Iya. Al-Baqarah sapi betina. Nah, boleh begitu. Ini tidak nyambung dalilnya. Iya. Jadi jenisnya harus sesuai. Yang ketiga apa? Sesuai dengan kadarnya. Kita lakukan amalan itu sesuai dengan kadarnya. Wudu misalnya. Paling banyak berwudu itu membasuh anggota wudu berapa kali? Paling banyaknya 3 kali. Kapan lebih daripada itu berarti sudah lewat batas, lewat ukuran yang sudah ditetapkan. Bid'ah itu. Bid'ah. Tidak boleh membasuh anggota wudhu sampai 4-5 kali supaya lebih bersih. Ustaz, saya mau sampai 7 kali. Nah, tidak boleh. Ukuran yang sudah ditetapkan Nabi 3. Nabi mencontohkan wudhu 3 kali. Kata Nabi, hadal wudhu, inilah wudhu. Faman zada ala hada faqad ta'adda wa asa'a wa dhalama. Siapa yang menambah lebih daripada ini, maka dia telah melampaui batas, berbuat jelek dan berbuat zolim, kata Nabi. Maka jangan sampai melampaui ukuran yang sudah ditetapkan oleh syariat. Yang keempat, harus sesuai kaifiatnya. Kaifiat tata caranya harus sesuai. Salat misalnya, kata Nabi apa? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Kalau ada orang salat, dia ruku dulu baru, dia sujud dulu baru ruku, nah Allah terima. Ada orang yang salat maghrib, kebetulan lagi semangat, Ustadz saya mau salatnya 5 rakaat. Kalau 3 rakaat kayaknya masih itu kurang. Saya lagi semangat, mumpung semangat ini, diterima oleh Allah? Tidak diterima, walaupun niat kamu baik. Nah, jadi harus sesuai apa? Kaifiatnya. Kemudian yang kelima, harus sesuai dengan zamannya. Orang yang haji, ada di bulan haji, ya kan? Bulan haji itu 3 bulan, Syawal, Dzulqa'dah, dan puncaknya nanti di Dzulhijjah. Siapa yang haji, ya, bukan di bulan itu, Allah tidak terima. Nah, haji di bulan Sya'ban misalnya. Bulan Sya'ban, bulan apa? Bukan bulan haji. Ya. Dan yang terakhir, yang keenam, harus sesuai tempatnya. Harus sesuai tempatnya. Haji misalnya, kemana kita haji? Ke Makkah, bukan ke tempat lain. Haji di bawah Gunung Karaeng tidak diterima oleh Allah. Ada haji Gunung Karaeng, ya. Nah,
Haji di tempatnya ini salah tempat ya kan, salah penempatan. Iktikaf misalnya, harusnya iktikaf di mana? Di masjid, bukan di bukan di kuburan. Ada orang iktikaf di kuburan, Allah tidak terima. Kenapa? Tempatnya salah. Nah, tempatnya yang namanya iktikaf itu wa antum akifuna fil masajid, dan kalian i'tikaf di mana? Di masjid, bukan di bukan di kuburan. Nah, ini ikhwani fillah, ini 6 perkara kalau kita cocokkan ini, maka amal kita pasti sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kapan keluar dari itu, maka itulah bid'ah. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Mungkin demikian yang bisa kami paparkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, hadis kita sampai kelima ya, hafalannya sampai hadis yang kelima. Nah,